Perkenalkan, nama saya Hirunisa. Saya akan menjelaskan tentang materi komunikasi. Yang pertama yaitu mengenai definisi komunikasi. Robin dan Judge tahun 2007 telah menyatakan bahwa komunikasi adalah berpindahnya pemahaman akan teks yang akan disampaikan. Hal ini berarti menjelaskan jika teks atau ide tidak akan berarti apa-apa jika tidak dipahami oleh orang lain. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang 4 fungsi dari komunikasi. Yang pertama yaitu kontrol. Kontrol berarti mengatur atau mengarahkan perilaku orang lain melalui komunikasi. Lalu yang kedua, motivasi. Meningkatkan semangat atau motivasi orang lain melalui komunikasi yang efektif. Yang ketiga, ekspresif. Mengungkapkan perasaan, emosi, atau pendapat melalui komunikasi. Lalu yang terakhir ada informasi. Menyampaikan data atau pengetahuan atau kabar melalui informasi. Contohnya seperti di berita. Dan saya akan menjelaskan mengenai proses komunikasi. Yang pertama, dalam segi aspek pengirim, pesan akan menjadi pengkodean pesan. Lalu selanjutnya akan berjalur kepada saluran, lalu kemudian ke aspek penerima, yaitu pesan diterima, lalu pesan penggunaan kode. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila. Di sini saya akan menjelaskan tentang arah komunikasi. Nah, jadi dalam organisasi ini, arah komunikasi biasanya terbagi menjadi 3. Yang pertama ada komunikasi ke bawah. Nah, komunikasi ke bawah ini informasi dari atasan ke bawahan, seperti instruksi, kebijakan, arahan, atau evaluasi kerja. Terus yang kedua ada komunikasi ke atas. Nah, informasi ini biasanya dari bawahan ke atasan, misalnya laporan hasil kerja, saran, keluhan, atau umpan balik. Terus yang ketiga ada komunikasi lateral. Nah, komunikasi ini biasanya antar rekan kerja atau antar divisi yang setara, bertujuan untuk koordinasi, kerjasama, dan penyelesaian masalah. Lalu selanjutnya ada komunikasi interpersonal. Nah, komunikasi ini merupakan interaksi langsung antara 2 orang atau lebih yang penting dalam membangun hubungan kerja maupun pribadi. Nah, ada 3 bentuk utamanya. Yang pertama ada komunikasi lisan. Komunikasi ini biasanya penyampaian pesan secara verbal, misalnya percakapan langsung, telepon, atau diskusi. Terus yang kedua ada komunikasi tertulis. Nah, ini penyampaian pesannya melalui tulisan seperti email, surat, memo, atau pesan teks. Terus yang ketiga ada komunikasi nonverbal. Nah, ini penyampaian pesannya tanpa kata, jadi melalui bahasa tubuh, misalnya ekspresi wajah, gerakan tangan, atau intonasi suara. Lalu selanjutnya ada komunikasi organisasional. Nah, komunikasi ini adalah proses penyampaian pesan dalam lingkup organisasi untuk mendukung koordinasi dan pencapaian tujuan bersama. Nah, ada 3 bentuk utamanya juga. Yang pertama ada jaringan kelompok kecil formal. Nah, pola komunikasi ini resmi dalam kelompok kecil seperti rapat tim, diskusi formal, atau laporan kerja. Terus yang kedua ada grapevine. Nah, jalur komunikasi ini informal atau rumor yang menyebar secara cepat di antara anggota organisasi. Meski tidak resmi, seringkali berperan penting dalam menyebarkan informasi. Lalu yang terakhir ada komunikasi elektronik. Nah, pemanfaatan teknologi seperti email, chat, video, atau video conference, dan media sosial untuk mendukung komunikasi organisasi secara lebih efisien. Nama saya Tialpia. Selanjutnya itu ada pilihan saluran komunikasi. Nah, saluran komunikasi ini bisa digunakan untuk menyampaikan informasi. Tujuannya untuk memahami berbagai saluran komunikasi yang dapat digunakan dalam organisasi. Dan pentingnya komunikasi yang efektif untuk meningkatkan kolaborasi dan produktivitas. Nah, ini ada beberapa rincian saluran komunikasi. Yang pertama itu adalah laporan resmi. Laporan resmi digunakan untuk menyampaikan informasi penting secara formal. Contohnya seperti laporan tahunan dan laporan keuangan. Yang kedua itu ada memo atau surat.
Memo atau surat ini komunikasinya itu internal yang bersifat singkat dan langsung. Nah, ini tuh cocok untuk pengumuman atau instruksi. Yang ketiga itu ada sarana elektronik. Sarana elektronik ini digunakan untuk teknologi dan komunikasi cepat. Contohnya seperti email atau pesan singkat. Nah, yang keempat itu ada diskusi daring. Diskusi daring ini diperuntukkan untuk ide secara langsung melalui platform online dan memfasilitasi interaksi antar anggota tim. Kemudian yang kelima itu ada telepon dan percakapan tatap muka. Telepon dan percakapan tatap muka ini digunakan untuk diskusi lebih mendalam dan membangun hubungan interpersonal yang lebih baik. Nah, yang keenam itu konferensi video. Konferensi video ini memungkinkan kolaborasi jarak jauh dengan visual, meningkatkan keterlibatan dalam partisipasi. Kemudian ada tingkat kekuatan saluran. Itu ada saluran formal dan saluran informal. Nah, saluran formal itu memiliki tingkat kekuatan yang lebih tinggi, tetapi bisa lebih lambat. Sedangkan saluran informal lebih cepat tetapi mungkin kurang terstruktur. Jadi kesimpulan saluran komunikasi itu, pemilihan saluran komunikasi yang tepat itu sangat penting untuk efektivitas. Kemudian organisasi juga harus mempertimbangkan konteks dan tujuan komunikasi. Selanjutnya kita akan membahas komunikasi persuasif. Komunikasi persuasif itu yang pertama ada pemrosesan otomatis. Pemrosesan otomatis ini adalah saat orang merespon tanpa berpikir panjang, misalnya ketika melihat iklan yang menarik. Kemudian pemrosesan terkendali itu ini butuh pemikiran lebih, contohnya membaca informasi sebelum membuat keputusan penting. Kemudian tingkat minat itu sangat penting. Semakin mereka tertarik, semakin baik pesan kita diterima. Dan solusinya, sesuaikan informasi dengan apa yang mereka suka agar lebih menarik. Kemudian itu ada pengetahuan sebelumnya. Nah, jika audiens sudah tahu tentang topik, mereka lebih cepat memahami pesan kita. Jadi, penting untuk tahu latar belakang mereka agar komunikasi lebih efektif. Kemudian yang keempat itu ada kepribadian. Nah, setiap orang memiliki gaya komunikasi yang berbeda-beda. Beberapa lebih suka pendekatan emosional, sementara yang lain lebih suka fakta dan logika. Kemudian yang kelima itu ada karakteristik pesan. Karakteristik pesan ini, pesan yang baik itu harus jelas. Jelas itu mudah dimengerti, relevan, sesuai dengan kebutuhan audiens, dan menarik. Menarik itu menggunakan cerita atau contoh yang dapat menggerakkan emosi mereka. Kemudian yang keenam itu kesunyian. Nah, kesunyian ini penting agar audiens punya untuk berpikir dan memberi mereka kesempatan untuk merenung bisa membantu dalam memahami kesimpulan komunikasi persuasif itu. Harus menguasai komunikasi persuasif sangat membantu dalam berinteraksi. Dengan memahami elemen-elemen ini, kita bisa lebih efektif dan menyampaikan pesan. Kemudian itu ada hambatan komunikasi yang efektif. Yang pertama itu ada penyaringan. Nah, penyaringan ini terjadi ketika seseorang hanya mendengar informasi yang ingin didengar dan mengabaikan yang lain. Contohnya jika kita hanya fokus pada hal-hal positif dan mengabaikan kritik. Kemudian yang kedua itu ada persepsi selektif. Nah, persepsi selektif ini setiap orang memiliki cara pandangan yang berbeda. Apa yang kita lihat atau dengan bisa mempengaruhi pengalaman dan keyakinan kita. Ini juga bisa membuat kita salah paham tentang apa yang disampaikan orang lain.
Yang ketiga ada informasi yang berlebihan. Informasi yang berlebihan, terlalu banyak informasi juga bisa membuat kita bingung. Kita ada banyak data, kita bisa kehilangan fokus pada pesan utama yang ingin disampaikan. Kemudian ada emosi. Emosi ini perasaan kita bisa mempengaruhi cara kita berkomunikasi dan memahami pesan. Contohnya, jika kita marah, kita mungkin tidak mendengarkan dengan baik. Jadi bisa menyimpulkan sendiri gitu. Yang kelima itu ada bahasa. Nah, bahasa ini perbedaan atau istilah yang dapat digunakan menjadi hambatan. Misalnya, jargon atau istilah teknis bisa membingungkan bagi orang yang tidak familiar. Nah, kemudian yang terakhir ada kesunyian. Kesunyian ini terkadang tidak ada komunikasi sama sekali, bisa menjadi hambatan. Miskom gitu ya. Dan kurangnya interaksi dapat menyebabkan kesalahpahaman atau ketidakpahaman. Nah, kesimpulan dari hambatan komunikasi yang efektif ini, memahami hambatan ini penting agar kita bisa berkomunikasi lebih baik. Nah, dengan mengatasi hambatan-hambatan ini, kita bisa menyampaikan pesan dengan lebih efektif. Sekian, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.